Berikutnya nomor B7. Sebuah batang metal bergerak dengan kecepatan konstan V di sepanjang dua batang paralel. Oke. Batang metal ini adalah yang kuning ini. Ini adalah metal. Dan dia bergerak dengan kecepatan konstan V di sepanjang dua batang paralel. Jadi dia kontak, ujung-ujungnya dia kontak dengan kedua batang paralel ini. Jika batang paralel dipisahkan dengan L sama dengan 15 cm dan kecepatan batang adalah 40 cm per detik, tentukanlah GGL induksi. Jadi adik-adik lihat metal ini bersentuhan dengan dua batang paralel dihubungkan juga oleh batang konduktor yang sama. Jadi ini membentuk loop dan bisa dialiri oleh arus listrik. Kemudian tentukan GGL induksinya. B. Jika batang memiliki resistansi 20 ohm dan resistansi batang paralel diabaikan, tentukanlah arus pada batang. Oke. Kemudian terakhir tentukanlah daya yang terjadi. Oke. Nah, kita hitung dulu yang A, GGL induksi. GGL induksi itu sama dengan negatif flux magnetik, perubahan flux magnetik terhadap waktu. Nah, kalau adik-adik lihat, gara-gara metal ini bergerak, maka luas yang dibatasi oleh loop dan di loopnya loop yang ini, dan ditembus oleh medan magnetik itu meningkat seiring waktu. Sehingga saya bisa tulis ini sama dengan negatif DDT dari B kali A. Nah, kita nggak perlukan lagi cos theta karena medan magnetik keluar dari bidang, vektor normal permukaan yang dibatasi oleh loop juga keluar bidang. Jadi cos theta-nya sama dengan 1. Nah, kalau adik-adik lihat, ini kemudian bisa kita tuliskan sebagai min dt dari B dikali A. Luas area yang dibatasi oleh metal itu adalah L dikali panjang ini. Panjang ini misal kita kasih nama X, BLX. Dari sini kemudian kita bisa keluarkan B dan L dari turunan karena keduanya adalah besaran yang konstan. Jadi ini menjadi min BL dx dt. Nah, dx dt ini itu adalah kecepatan dari metal ketika bergerak, sehingga saya bisa tulis ini negatif BLV. Nah, kalau yang kita ingin hitung hanya besar dari GGL induksi saja, maka kita cukup BLV saja tanpa tanda negatif, karena tanda negatif ini dari hukum Lenz untuk menentukan arah arus yang mengalir di loop ini. Nah, B diketahui, kemudian L juga diketahui, kecepatan batang juga diketahui, maka adik-adik bisa hitung besar GGL induksi yang muncul di loop ini. Kemudian yang B, sekarang yang B, pertanyaannya adalah jika batang memiliki resistansi sebesar 20 ohm, tentukan arus pada batang bila resistansi batang paralel itu diabaikan. Oke. Maka begitu kita udah dapat GGL induksi, untuk menentukan arus itu tinggal besar GGL induksi dibagi dengan hambatan. Nah, jadi adik-adik tinggal substitusikan hasil dari bagian A ke sini, kemudian nilai R diketahui 20 ohm, adik-adik dapat arus. Kemudian tentukan daya yang terjadi. Jadi akibat arus mengalir di hambatan itu ada disipasi termal. Nah, dayanya berarti diberikan oleh I kuadrat
R, sehingga adik-adik tinggal substitusi nilai I yang udah diketahui, atau adik-adik bisa tulis ini juga sebagai besar GGL induksi kuadrat per R kuadrat dikali R, maka adik-adik dapat besar GGL induksi kuadrat dibagi R.